angka kasus kekerasan terhadap perempuan belumlah menggambarkan keseluruhan kasus yang sebenarnya. Ada lebih banyak korban yang enggan mengadukan kekerasan yang dialaminya. Diamnya korban masih menjadi tantangan besar atas penegakan hukum bagi pelaku kekerasan di negeri kita. Banyak korban yang tidak mau melapor karena menganggap peristiwa yang dialaminya merupakan aib memalukan yang harus ditutupi. Mereka takut tidak dipercaya dan disalahkan, bahkan khawatir terhadap konsekuensi negatif yang didapat setelah melapor. Padahal, siapapun korban seharusnya mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan. Masyarakat muslim harus mengambil langkah untuk memberikan respon dan dukungan terbaik bagi perempuan yang telah berani bersuara untuk mengutarakan pengalamannya, traumanya, kebenaran yang terpendam, apalagi kasus kekerasan yang menimpanya. Nyatanya, Al-Quran menghargai suara perempuan dengan mengutip perkataannya dan meresponnya. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan merespon kata-kata wanita yang dianiaya. Di zaman Nabi dulu misalnya, pernah ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Ia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang dirinya yang dinistakan oleh suaminya dengan zihar, yaitu sumpah yang mengandung pelecehan terhadap derajat istri. Menurut tradisi yang berlaku pada waktu itu, zihar mengakibatkan perkawinan putus untuk selama-lamanya. Hal itulah yang membuat wanita ini mengajukan gugatan kepada Rasulullah, sebab ia merasa tradisi semacam itu merugikan dirinya dan anak-anaknya. Tidak tanggung-tanggung, keluhan wanita ini mendapat respon langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surah Al-Mujadalah ayat 1 yang menyatakan bahwa Allah mendengarkan semua keluhannya dan memahami kegelisahannya. Ayat ini diturunkan bersama 3 ayat selanjutnya yang berisi solusi bagi perbaikan nasib wanita itu. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alternatif untuk taubat dan resolusi di antara pasangan sebagai jalan yang lebih baik yang menghapuskan tradisi zihar. Inilah salah satu bukti bahwa kebutuhan, keamanan, atau kesejahteraan perempuan mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Hal demikian semestinya berimplikasi pada kesadaran kita agar memberikan perhatian serius dan tanggapan terbaik pada keluhan atau suara perempuan di sekitar kita. Respon yang baik dan tepat akan melahirkan norma-norma baru yang berfungsi untuk mengoreksi atau mereformasi praktik dan kebiasaan sosial yang tidak menguntungkan perempuan secara umum. Apapun tanggapan yang hendak kita berikan pada wanita yang speak up atau melaporkan kasusnya, setidaknya harus berorientasi pada 3 hal positif, yaitu dukungan untuk memperbaiki kondisinya, jaminan keamanannya, dan pemberian solusi. Inilah model tanggapan yang ideal untuk merespons seseorang yang berterus terang terhadap kondisinya yang tidak menyenangkan, khususnya terkait kekerasan. Fakta bahwa doa dan masalah wanita didengar dan direspon langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan apresiasi, perlindungan, dan kesejahteraan yang hakiki bagi seorang wanita. Singkatnya, Al-Quran menghargai suara perempuan. Oleh sebab itu, kita juga harus bersikap positif terhadap suara perempuan. Siapapun yang berani melangkah ke depan publik untuk mengutarakan kondisi yang buruk atau tidak adil patut diapresiasi. Sebisa mungkin, kita harus mendukung dan membantunya untuk mendapat keadilan dan meningkatkan kondisinya menjadi lebih baik. Kita harus menciptakan kondisi di mana perempuan tidak perlu merasa ragu untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, opininya, serta mengadukan kasusnya.